Woi, Cuan Gen, senang bisa hadir di sini. Sebuah program pertama yang akan membahas dan mengulas soal gaya hidup dan nilai di balik itu semua. Inilah Live with Pram bersama gue, Pram. Kita juga hadir di Jack Coffee di riuhnya Jakarta Pusat tentunya ya kan. Di sini kita ada tempat yang terlihatnya sih asik gitu ya buat nongkrong. Kopi ini jadi satu peluang juga buat temen-temen, buat Gen Z yang emang sekarang ini udah males memenuhi rutinitas. Gue bisa kasih lo hadirkan narasumber kita, founder Jack Coffee, sekaligus pemilik Mas Harga. Yes, thank you, Mas Harga. Ya, kali ini sih kita awalnya ya membahas soal Jack Coffee nih ya. Soal bisnis kopi yang gua kira sih sebetulnya ya, kopi itu udah menjamur kan, Mas. Udah menjamur, udah banyak, terus peluangnya juga semakin mengerucut lah di balik dengan perusahaan kopi-kopi yang udah ternama lah ya. Kita bisa tahu sendiri. Apa sih Mas Harga ini awalnya bisa ngedorong untuk mendirikan Jack Coffee? Iya. Jadi awalnya itu memang basicnya suka di kopi sih. Awalnya hobi banget, Hobi, ya? cinta banget sama rasa-rasa kopi yang aneh-aneh, yang lebih ke asam, lebih ke pahit, bahkan ada rasa wine dan lain-lain di situ. Tapi ya dari pertama cinta itu jadi dari penikmat kopi itu, tapi sampai akhirnya punya inisiatif buat belajar sama temen tuh. Awalnya kita otodidak dulu segala macam. Tahun berapa itu kira-kira, Mas? Masih tahun 2011 kita 2011. kenal kopi itu. Nah, dan kalau dibilang untuk usaha, semua orang gampang banget sebenarnya bikin usaha, tapi yang susah itu adalah continue. Gitu. Continue-nya yang susah. Gitu. Untuk mempertahaninya yang susah. Stabilisasinya ya. Betul. Karena dulu pun jujur, gue bikin kedai kopi itu lebih jual bisnis ketimbang mempertahankan kopinya. Contoh nih misalnya, gue bikin kedai pertama dengan modal sekian 20 juta atau 30 juta, gue buatin database-nya selama 3 bulan, gue riset dulu lah. Yes. Gitu loh, gue rapikan 3 bulan. Nanti udah sampai 3 bulan udah autopilot, gue jual ke investor. Masuk di 60, masuk di 70 juta. Dan itu sampai berulang-ulang kali, sampai 17 kedai kopi gue bikin kayak begitu. Sampai 17 kopi 17. Ya? Berarti kalau Jack Coffee itu pertamanya di mana? Jack Coffee, kalau Jack Coffee ini hadirnya itu di tahun 2021 gitu. Sebelumnya di saat gue jual bisnis itu, main kedai-kedai kopi itu tuh namanya beda-beda. Ada ideologi kopi, ada inspirasi kopi, ada titik teduh kopi dan lain-lain gitu loh. Karena emang itu passion gue gitu loh. Dan untuk Jack Coffee ini lebih spesial. Karena kenapa? Jack Coffee ini gak akan gue jual, tapi gue jadikan franchise. Trademarknya. Yes, gitu loh. Gue buatkan SOP-nya, gue buatkan database-nya, gue buatkan HPP-nya, gue buatkan forecasting-nya, gue buatkan timeline-nya, dan terus menerus sampai sekarang ini ada di Jakarta Pusat, gitu loh. Dan gak disangka-sangka. Kalau selain modal ya, buat pertama kali itu ya, apa sih yang perlu temen-temen Cuan Gen ini melihat gitu? Apa aja yang dibutuhkan selain modal gitu, selain tempat strategis tentunya, terus bagaimana kita menentukan distributor kopinya, kayak gitu gimana ya Mas? Lu lihat. Jadi awalnya sebenarnya nggak juga terlalu melihat dari tempat itu strategis atau tidak. Lebih baik bukan lebih baik ya, lebih balik ke mindset lagi sih, ke diri kita masing-masing sih gitu. Cara berpikirnya. Yes. Apakah kita bisa membuat tempat itu menjadi strategis atau tidak? Itu di dunia kopi. Karena dunia kopi itu bukan lokasinya ya. Bukan lokasinya, bro. Nggak banyak anak-anak yang pada mau ngopi terjebak di situ. Iya. Awal-awal untuk memulai bisnis itu. Iya, betul gitu loh. Harus nyari yang strategis. Padahal strategis itu bukan ditentukan tapi dibuat. Yes. Create ya, itu tadi itu ya. loh. Dibuat lah ya, dibuat strategis. Nah, karena kita lihat dari konsumen kita deh. Contoh deh gue. Gue nyari tempat kopi, justru gue nyari yang nggak terlalu bising. Nggak terlalu bising dari kendaraan motor, yang mobil dan lain-lain. Gitu loh. Jadi
ya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah benar-benar ada keinginan mau usaha atau enggak, ada greget atau enggak. Paling enggak modal pertamanya untuk pengen mulai buka usaha nih ya. Yang pertama adalah lu bikin RAB, rancangan anggaran bisnis. Itu enggak pakai modal. Buatnya lu pakai ide lu tulis konsepnya seperti apa. Yes, bener-bener tertulis di supportnya seperti apa. Yes. Jadi lu harus sudah punya konsep dulu ya. Dan itu nggak perlu modal. Itu nggak perlu modal. Itu nggak perlu modal karena itu ada di pikiran kita yang harus kita tuangkan bener-bener. Jadi jangan sampai yang cuman ada di pikiran doang, bisa bayang-bayang doang, tapi nggak tertulis. Itu sama aja tuh. Selain tempat ya, lokasi strategis, orang kadang bingung bagaimana sih mengatur flow-nya ya. Kan kita jualan kopi, artinya kita akan menemukan distributor kopi, terus asal kopi, dan yang paling dekat adalah HPP, harga pokok penjualannya itulah. Bagaimana menentukan itu loh, Mas? Menentukan itu kan tergantung distributornya dari, seperti apa, ambil dari mana. Yes, betul. Nah, kebetulan gua ini dari Bali. Ya. Gue pakai dari Bali Kintamani, Arabikanya, ada Robustanya juga gue dari Flores dan ada Jawa. Dan itu kawan-kawan kita semua di situ. Gitu loh. Jadi kita saling membantu petani-petani yang ada di luar daerah kita. Jadi nggak kesulitan lah ya untuk menentukan dari mana kopinya. Mudah. Nah, untuk menentukan satu harga kopi itu gimana, Mas? Lu bisa pangsa pasarnya seperti apa? Jadi lu bisa menyesuaikan gitu. Pangsa pasarnya siapa sih gitu ya kan? Misalkan kalau di Jack Coffee di Raden Saleh, kita tahu ada rumah sakit, kantor dan segala macamnya. Jadi ada pangsa pasar yang masih terbuka dan masih belum spesifik ya. Seperti apa yang mau disasar? Gimana cara lu ngakalin itu, strategiin itu buat bisa jadi menarik daya tarik kopi lo sendiri gitu. Yang penting yang pertama adalah kita punya ciri khas, punya karakter menu andalan kita yang belum ada di kedai-kedai kopi lain. Contoh, di Jack Coffee ini punya Americano Lemon. Dan itu yang nggak punya. Itu jarang banget. Di Jack Coffee aja. Yes, betul. Yang pertama, di sini ada Americano Caramel, gitu. Dan ada Jack Coffee Beer. Jack Coffee Beer, seperti apa itu, Mas? Jack Coffee Beer itu adalah minuman berkarbonasi yang gua ciptakan. Itu mempunyai eksperitas sampai di 1 tahun ke depan. Dan itu berbentuk botol kemasan bling. Responnya para luar penikmat seperti apa? Luar biasa, paling banget best seller dari situ. Apa sih yang biasa dirasain gitu ketika lu minum tadi? Itu bener-bener jadi minuman. Coffee beer itu. Jadi si Jack Coffee Beer ini adalah minuman yang bener-bener mengganti dari minuman yang terdahulu orang-orang pernah mungkin rasakan seperti Sarsapila, gitu loh, dan lain-lain seperti minuman soda seperti itu, gitu loh, dan sangat-sangat pesat dari situ karena punya jurus itu yang gue punya. Dan kenapa? Karena gue tuh orang yang karakter suka eksperimen. Gue tuh suka menciptakan sesuatu kayak seperti bubuk powder yang ada di Jack Coffee ini. Itu adalah bubuk powder yang kita bikin sendiri. Kita nggak ada supply kecuali biji kopinya. Biji kopinya wajib kalau itu. Tapi kalau misalnya untuk bikin bubuk powdernya, untuk bikin sirupnya, kita produksi sendiri, kita ciptakan sendiri benar-benar semua namanya Jack Coffee. Kita produksi di belakang. Dan ada beberapa kafe yang sudah kita pakai tuh. Yang sudah disuplai dari sini. Dari Jack Coffee. Jadi itu peluang bisnis juga cuan Gen. Jadi selain itu semua gitu ya. Yang paling bikin gue menarik tadi gue sempat ngobrol-ngobrol di luar sama Mas Arga sebentar. Bagaimana konsep soal anak jalanan yang di hire jadi barista di Jack Coffee itu sendiri. Bisa ceritain Mas Arga. Bisa. Ayo kita kopi dulu, minum. Gimana Mas? Awal mulanya ide anak jalanan yang menurut gua ya, cuan Gen juga bisa beresiko juga terhadap bisnis. Apalagi itu anak yang dalam tanda kutip anak yang nggak bisa diatur, anak yang ya hidupnya emang besar dan kecil di jalanan. Jadi memang ya seperti itu gitu kan kondisinya. Gimana sih cara memanfaatkan lo Mas buat mengkoordinasi mereka di tempat kopi itu? Jadi yang pertama itu adalah tetap kembali kepada mindset sendiri gitu. Karena nggak semua orang yang bisa kita kasih dia pengalaman atau kualitas yang akan ditemui yang harusnya itu orang-orang yang terpelajar atau orang-orang yang berakademis di kopi. Gitu loh. Tapi gue balik semuanya. Gue tuh lebih suka sama anak-anak yang gue hire itu adalah orang-orang yang gak sekolah. Kayak misalnya ada beberapa SPG gue ada 14 atau 15 orang.
Itu canvassing semuanya. Dan itu rata-rata mereka tidak sekolah. Ada 4 atau 5 orang yang nggak sekolah. Bahkan kita sekolahkan paket dari hasil omsetnya. Kita berikan dia pelajaran, perkembangan. Jadi gue lebih develop kasih juga ya. Gue berikan dia lebih ke jual sikap ya, jual attitude, jual image-nya, jual value-nya dia yang benar-benar. Jadi mereka gue kembangin benar-benar dan gue berikan kualitas terbaik mungkin. Jadi emang benar-benar mereka tuh dibuat secara profesional ya. Yes, betul. Dan sejauh ini gimana hasilnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lo teruskan sampai sekarang? Masih gue teruskan sampai sekarang ini. Wih. unik sekali. Yes, dan ada beberapa barista yang juga belum bisa apa-apa, sangat sekali awam, tidak kesulitan tahu. Ada kendala-kendala di awal ada? Gak ada. Kesulitan itu kesenian gue. Itu seru sih, Cok. Kendalanya ya. Dan total berapa dari karyawan yang udah lo hire dari saat ini ada kurang lebih 16 sampai 17 orang. 17 orang? Iya. Dan mereka masih bertahan? Betul, masih bertahan. Yes. Dan akan datang lagi untuk pembukaan kita coming soon ada di Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Yes, tanggal 28. Tanggal 28 Cuan Gen. Bisa langsung hadir juga. Bagaimana Mas Agra yang akan nanti membuka langsung ya? Yes, betul. Oke, siap Mas Agra. Kalau gitu Cuan Gen, kita juga akan menghadirkan Satpam. Saatnya tanya Pram. Kita udah lihat-lihat komen netizen. Kita akan ambil 3 pertanyaan buat Mas Agra untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang paling pertama adalah modal pertama. Pas banget nih. Pertanyaan pertama, modal pertama. Gimana Mas Agra menjawab? Berapa sih modal pertama yang harus kita punya dan kita harus siapkan gitu? Gimana Mas Agra? Kalau dari nominal gue jawab jujur ya. Ya. Modal gue ngerjain pertama ini Jack Coffee di Jakarta Pusat adalah cuma 2.500.000. Gila Cuan Gen. Dari 3 juta, 2,5 juta. 2,5 juta doang. Bisa untuk modal pertama. Asli. Apa aja itu Mas? Asli, yang lo bisa yang lo bisa pakai, yang lo bisa kembangin dari duit cuma 2,5 juta. Kayaknya itu nggak masuk akal Cuan Gen, ya kan? Terus itu benar-benar matematika langit ya. Matematika, waduh, berat ini udah ya. Ini udah jauh sekali nih. Gimana Mas? Matematika langit. Jadi memang dari uang 2.500.000 itu adalah yang kedua sih relasi sih. Relasi gitu. ya? Betul. Support komunitas support yang udah itu dari ya? rekan-rekan kita gitu ya kan. Tapi bukan berarti kita minta-minta dan lain-lain, minta tolong enggak. Itu karena mereka pun juga memberikan juga karena ada prestasi aja yang pernah gue buat dari tempat-tempat kopi-kopi yang dia punya gitu loh. Jadi ya supportnya di situ balance aja sih gitu loh. Jadi emang yang pertama itu adalah yang penting niat banget deh udah pokoknya. Dan tadi itu kontinuitas ya. Iya, betul. Keberlanjutannya. Keberlanjutannya, betul loh. 2,5 seriusan. Seriusan ya? Ya semuanya gue lakukan dengan berjalan sesuai finansial, berani capek, lu berani ketak-ketok dulu apalagi mumpung masih muda. Ya, energinya masih banget. Yes, masih muda tuh tempatnya lu capek, tempatnya lu letih, tempatnya udah bener-bener lu cari masalah bahkan di situ untuk evaluasi tapi. Gitu loh. Amazing. 2,5 juta. Cuan Gen. Setengah serius. Untuk pertanyaan yang kedua, kita ada tantangan industri kopi. Karena sekarang ini industri kopi tuh udah jadi kebutuhan, udah pangsa pasarnya juga udah sesak. Gimana kita bisa melihat kopi-kopi mainstream, kopi-kopi yang memang di pusat perbelanjaan dan tempat-tempat yang lain gitu. Gimana sih cara membedakan itu? Karena kopi yang kita kenal kan ya kita dibesarkan dengan kopi bubuk ya Mas ya. Kopi bubuk kopi yang udah biasa Iya, yang taunya manis ya, betul. Bagaimana sih cara Mas Agra mengubah kebiasaan, mengubah konsep orang minum kopi? Iya, betul. Yang nggak pakai gula, yang pahit, dari yang kita biasa manis. Betul. Gimana Mas Agra menjawabnya? Soal itu, jadi tantangannya. Betul. Ya itu tadi balik kita harus benar-benar banyak kasih edukasi kayak misalnya ke customer baru dateng, kita berikan dia metode buat edukasi ini loh sebenarnya kopi yang asli tanpa gula gitu loh, tanpa lain-lain. Dan
rasanya memang lebih ke asam, ada yang lebih ke asam, ada yang lebih ke pahit gitu loh. Dan banyak penyajiannya tentu yang dari manual brew, Japanes, espresso, apalagi kan double shot itu. Itu adalah benar-benar apa jatuhnya ya? Kayak agak sedikit rintangan sih karena udah stigmanya orang-orang di Indonesia taunya kopi manis mulu gitu. Gue juga heran. Kopi sasehet gitu ya kan, di warung dijadi. Betul gitu. Padahal kopi lu ngerasain kopi yang benar-benar kopi itu enak banget padahal. Karena kopi itu benar-benar punya cita rasa tuh yang paling punya jati diri banget. Itu ya kopi, filosofinya ya. Sedalam itu ya. Yes. Pahitnya itu luar biasa kenikmatannya. Serius. Asamnya itu luar biasa kenikmatannya. Ada lagi pertanyaan terakhir nih, Mas Agra. Kita dari netizen, dari komentar netizen, 3 hal penting untuk memulai tips bisnis kopi. Apa aja tuh? 3 hal. 3 hal penting. Harus 3 nih? Iya, harus 3. Jadi hanya 3. Gitu. Yang pertama, lu punya greget untuk catat RAB yang tadi gue bilang. Yang tadi kita ngobrolin. Lu bener-bener lu catat mana aset, mana liabilitas gitu loh, mana perkiraan. Anggap aja lu seakan-akan punya duit banyak, terus lu catat lu belanja apa aja, lu beli apa aja. Breakdown tuh semua. Itu yang pertama. Dan itu harus tertulis. Jangan cuma ada di bayang-bayangan. Sama aja kalau gitu. Itu harus tertulis. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua. Dari itu semua, lu cari target. Lu bikin target ya. Termasuk pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya. Yes, betul. Dari nominal yang tadi lu catat itu. Iya. Yang kedua, lu bener-bener lu bisa targetin berapa per bulan yang lu harus dapetin. Ada target tentunya. Ada target paling per harinya berapa, ya? Per 2 harinya berapa, sampai per bulan, dan sampai balik modal lagi di bulan keberapa. Ya. Itu sih yang bikin lu bener-bener semangat dan bener-bener lu bakal pengen punya usaha. Serius. Nah, gak disangka-sangka. Terakhir yang ketiga, gimana Mas Agra? Apalagi yang penting dari memulai bisnis ini? Yang ketiga, yang ketiga, lu serahkan itu semua kepada Allah, kepada Tuhan. Lagi ya. Serius. Lu ikhtiar, lu mencari baru itu di situ. Dari uang, dari kerjasama dan lain-lain. Karena lu sudah punya nilai di situ. Mengetuk pintu langit, cuan game. Ya. Itu pondasi yang paling dasar. Oke, siap. Thank you Mas Agra udah menjawab komentar-komentar netizen. Karena kita juga akan mensupport Mas Agra sebagai pebisnis kopi. Maka Mas Agra boleh mempromosikan yang bisa dipublish. Oke. Siap. Thank you. Yang bisa mau datang atau mau hadir di Jack Coffee Cafe, tempat yang bernuansa fintech seperti ini. Retro. Karena memang retro juga, fintech juga, klasik juga. Karena emang gue suka banget sama anak-anak tahun-tahun 90-an gitu loh, suka klasik. Bisa lu datang di Jakarta Pusat, di Jalan Raden Saleh. Tuh ada tukang apa tuh lewat tuh? Ada tukang apa tuh lewat? Es krim. Gitu. Lu juga bisa bakal nemuin rasa-rasa yang mungkin insya Allah belum pernah lu temuin di rasa kopi-kopi yang lain. Kayak seperti ada Americano Lemon, Americano Caramel, ada Jack Coffee Beer yang bener-bener ciptaan gue sendiri gitu loh. Dan gue juga menyediakan nih untuk misalnya mau beli bubuk-bubuk powder sama gue juga bisa. Ada matcha, vanilla, royal coklat. Bisa distribusi juga. Selain dari itu juga gue menyediakan sirup-sirupnya gitu loh. Betul sekali. Pokoknya langsung hadir aja di Jakarta Pusat. Dan tentunya ada slogan kita juga Sobat Santai. Buat Sobat Santai, cuan gen. Jangan lupa. Betul, paling itu aja. Thank you everybody. Thank you. Mas, ada lagi pertanyaan yang pengen banget gua tanyakan dan pengen banget cuan gen juga mendengarnya. Ketika lo udah memulai bisnis ini, lo tidak lagi memikirkan bagaimana rutinitas setiap harinya orang pergi ke kantor. Tapi apakah ini dunia lo? Apakah ini emang jalur lo gitu untuk memulai bisnis? Apa yang jadi pertimbangan lo nanti gitu, teman-teman cuan gen, untuk melihat apa sih bisnis itu gitu ya kan? Seperti apa sih bisnis kopi yang tadi panjang kita obrolin? Seperti apa sih Mas? Ya, gue happy juga. Dan yang pertama itu karena gue hobi. Gue tuh hobi buka usaha. Jadi niat gue buka usaha itu bukan yang semata-mata adalah profit. Bukan lagi bisnis. Bukan bukan masalah uang yang pertama. Tapi yang pertama adalah hobi dulu. Ya. Kalau hobi kita tersalurkan,
ya kan? Udah otomatis lu seneng tuh. Ya. Buka aja udah seneng, apalagi lu dikasih duit. Ya. Makin seneng nggak? Ya. Jadi gue have fun. 2 kali ya. Yes. Awalnya ya. Yes. Oke. Itu aja karena gue hobi buka usaha. Jadi kesimpulannya apa Mas Sagra untuk sobat atau untuk cuan gen yang di luar sana yang memang apa namanya bisa jadi bahan pertimbangan mereka untuk melanjutkan hidupnya yang terlihat sia-sia gitu ya kan. Cuan gen generasi Z lah kita sebutkan yang lu biasanya cuman rebahan, leha-leha, nyekrol medsos, nggak penting ya kan. Jadi Mas Sagra apa pesannya, apa kesimpulan yang bisa kita berikan kepada sobat Lungla ini ya kan? Apa ya? Gue tuh kayak gimana ya? Gue juga, aduh, ngeri-ngeri sedap sih ya di zaman Gen Z sekarang ini. Iya. Apalagi udah diserang dengan game-game yang bener-bener makin buat kita makin malas Ya, kadang gitu. makin edik. Aduh, kacau banget sih. Tapi mau gimana lagi ya? Gue cuman punya harapan dan gue hanya bisa memberikan kesempatan seperti yang sekarang gue lakukan ini gitu loh kepada anak-anak yang tadi itu. Dan gue harap untuk kedepannya untuk generasi kita dan bahkan untuk kita semua semakin bisa berkembang, semakin bisa nekat gambling. Benar-benar yang terpenting gamblingnya itu kita mempunyai punya catatan gitu loh, nggak main asal gila-gila aja tuh, gitu loh. Dan serahin dah semua sama Allah. Itu aja. Gue nggak bisa berpikir apa-apa, gue nggak bisa kayak udah stuck juga karena yang penting adalah niat, kemauan gitu. ya. Kemauan, lu punya greget yang benar-benar tertuang, ternilai di tulisan, di catatan. Itu aja sih. Jadi nggak cuma di bayang-bayangan. Udah. Thank you Mas Sagra. Yes. Everybody, thank you banget Gojo. Thank you banget. Panjang kali lebar udah kita omongin semua bisnis kopi buat cuan gen yang masih rebahan, yang masih scroll medsos nggak jelas, lo bisa bangun dari tempat tidur lo untuk memulai itu semua. Juga jangan lupa kabarbursa.com untuk rujukan berita investasi. Bareng gua Pram, bye.